kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan, stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Beberapa yang meningkatkan risiko seseorang mengalami stroke yaitu diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung, merokok, dan jarang berolahraga. Gejala yang dialami, salah satu sisi wajah terlihat lebih turun, pengidap tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Ucapan menjadi tidak jelas, bahkan tidak mampu berbicara sama sekali. Cara mengobatinya, pada stroke iskemik, penanganan awal berfokus untuk menjaga jalan nafas, mengontrol tekanan darah, sementara pada kasus stroke hemoragik, pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol pendarahan. Ada beberapa bentuk pengobatan yang dilakukan, antara lain konsumsi obat-obatan dan operasi. Pengobatan TIA bertujuan untuk menurunkan faktor risiko yang dapat memicu timbulnya stroke, sehingga penyakit jantung dapat dicegah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penyakit yang terjadi pada video tersebut. Jadi, pada video tersebut, penyakit yang diderita adalah penyakit dwarfisme atau kerdil, merupakan salah satu bentuk disabilitas fisik. Achondroplasia ini merupakan gangguan pertumbuhan tulang, adalah bentuk paling umum dari perawakan pendek yang tidak proporsional. Dwarfisme disebabkan oleh mutasi atau perubahan gen pada gen FGFR3 yang bertugas membuat protein yang disebut fibroblast reseptor faktor pertumbuhan 3 terlibat dalam kerja tulang rawan pada tulang. Rata-rata tinggi badan penderita achondroplasia ini laki-laki dewasa adalah 131 cm, sedangkan wanita dewasa adalah 124 cm. Meskipun memiliki kondisi fisik yang berbeda, penderita achondroplasia memiliki tingkat kecerdasan yang normal seperti orang pada umumnya. Sejak baru lahir, bayi penderita dwarfisme ini dapat dikenali melalui ciri fisiknya, seperti yang pertama, ukuran lengan, tungkai, dan jari yang pendek. Yang kedua, ukuran kepala lebih besar dengan dahi yang menonjol. Yang ketiga, gigi yang tidak sejajar dan berdempetan. Pengobatan untuk penyakit dwarfisme hingga saat ini belum ada obat atau metode pengobatan. Penanganan hanya ditunjukkan untuk meringankan gejala atau mencegah dan mengobati komplikasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tersebut, penyakit yang diderita adalah katarak, yaitu suatu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Pada umumnya, katarak berkembang perlahan dan awalnya tidak merasa mengganggu penglihatan dan membuat pengidap merasa seperti melihat jendela berkabut, sulit menyetir, membaca, serta melakukan aktivitas sehari-hari. Penyebab katarak yang paling umum ditemui adalah akibat proses penuaan atau trauma yang menyebabkan perubahan pada jaringan mata. Beberapa kelainan genetik bawaan juga bisa menyebabkan masalah kesehatan lain yang bisa meningkatkan risiko katarak. Jika katarak tidak terlalu mengganggu, mungkin hanya perlu mengenakan kacamata baru untuk membantu melihat lebih baik. Jika katarak menyebabkan penglihatan semakin memburuk dan sulit menjalani aktivitas sehari-hari, prosedur operasi merupakan pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah mata tersebut. Cara mencegah katarak diantaranya memeriksakan mata secara teratur pada dokter spesialis mata, membatasi kebiasaan menyetir di malam hari, berhenti merokok, dan kurangi konsumsi alkohol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh penyalahgunaan nafsa. Penyalahgunaan nafsa pada umumnya terjadi karena rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki teman yang juga pecandu nafsa, dan juga karena memiliki masalah dalam hubungan keluarga ataupun pasangan. Penyalahgunaan nafsa yang tidak dihentikan dapat menyebabkan kecanduan. Ketika penderita telah mencapai fase kecanduan dan mencoba untuk menghentikan kebiasaan tersebut, dia akan mengalami gejala putus obat atau sakau. Gejala putus obat tersebut bisa berbeda-beda, tergantung tingkat keparahan kecanduan dan jenis nafsa yang digunakan. Setelah 1 hari atau lebih, gejala putus obat akan makin memburuk gejala yang dialami. Di antaranya diare, kram perut, mual, dan muntah, bahkan tekanan darah tinggi. Komplikasi yang dapat muncul akibat penyalahgunaan nafsa tergantung pada zat yang digunakan seperti halusinasi dan kejang akibat menggunakan metamfetamin, opiat, dan kokain, kanker, kebingungan, dan kehilangan kesadaran. Dan fase kecanduan terhadap penyalahgunaan nafsa yang terus dibiarkan berisiko menyebabkan kematian akibat overdose. Maka jauhi narkoba karena masa depanmu sangat berbahaya bagi desa dan bangsa.